teman-teman semua yang ada di rumah, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah remaja. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman kita memuji Tuhan dengan menaikkan salah satu pujian, Setiada Benar. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberi kami kesempatan untuk beribadah. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah kami, media yang kami pakai, berkati supaya ibadah kami dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan melanjutkan pujian kita yang terdapat di Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Kau hampiri
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Arti Kehadiran. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau telah menyertai kami Bapak, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat, kebijaksanaan sehingga kami dapat mengerti atas firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Berkatilah hamba-Mu ini, kiranya Engkau menyertainya selalu sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan membahas seorang tokoh Alkitab yang sangat ternama. Pasti kalian tahu, pernah mendengar ceritanya mungkin. Ya, kita langsung saja ya, kita buka di kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai 20. Ayo kita buka bareng-bareng Alkitab kita di Hakim-Hakim 15 ayat 1 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Simson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu, bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka, maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu. Sebab
orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian, pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepadamu." Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal di dalam gua di bukit Batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu?" Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin, 20 tahun lamanya. Iya, bacaan kita cukup panjang ya hari ini. Dan seperti perikop hari ini yaitu berjudul Simson melawan orang Filistin. Kalian tahu, kalian pernah dengar atau pernah ingat kembali cerita Simson? Simson itu seperti apa orangnya? Ya, Novi ingatkan lagi ya. Ya, Simson ini adalah seorang anak yang lahir dari keturunan Dan. Bapak ibunya sudah sangat menantikan seorang anak sebelumnya. Dan bahkan istrinya ini dikatakan mandul. Tapi Allah menyertai mereka. Allah punya rencana lain atas kedua orang tua Simson ini. Dan malaikat Tuhan turun di atasnya dan berkata kepada kedua orang tua Simson, "Bapak ibu, kalian akan memperoleh seorang anak. Tapi anaknya nanti tidak diperbolehkan untuk minum minuman keras atau diperkenalkan dengan anggur yang memabukkan. Dan anaknya sepanjang hidupnya itu tidak boleh diperkenalkan juga atau tidak boleh menggunting rambutnya sedikit pun." Nah, dengan syaratnya itu bapak ibunya kedua orang tua Simson ini akhirnya memperoleh Simson, dan mereka mendidik, menjaga Simson sebaik mungkin. Karena Simson inilah ada seorang anak yang ditunjuk Tuhan langsung, yang disertai Tuhan langsung untuk menyelamatkan bangsa Israel atas tangan bangsa Filistin. Ya, sebagai seorang pemimpin
Simson ini ditunjuk sebagai seorang pemimpin untuk bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Ya, tapi bangsa Filistin ini selalu mencari gara-gara kepada bangsa Israel. Dan salah satu masalah yang dibuatnya yaitu ayah mertuanya sendiri, yaitu ayah mertuanya dari suku bangsa Filistin, membohongi Simson. Dia mengatakan di bacaan hari ini, katanya istri Simson sudah diberikan kepada orang lain. Bayangkan betapa marahnya Simson, istrinya diberikan kepada orang lain. Nah, Simson marah dan dia pergi. Dia pergi untuk melakukan sesuatu, yaitu apa? Dia membakar ladang bangsa suku Filistin dengan 300 ekor 300 ekor anjing-anjing hutan yang diikat ekornya, habis itu ekornya dipasangin obor dan ditaruh api juga ya, dan dilepaskan ke ladang orang Filistin. Otomatis ladang orang Filistin terbakar hangus dan marahlah bangsa Filistin. Dia bertanya, siapa yang membakar ladangku ini, ladang kita di sini? Nah, ditahulah yang menyebabkan masalah itu selain Simson adalah ayah mertuanya. Dan ayah mertua beserta istri Simson dibakar oleh sukunya sendiri, yaitu bangsa Filistin. Tambah marah juga Simson, semakin marahlah Simson, istrinya dibakar, ayah mertuanya juga dibakar. Dan Simson meremukkan orang-orang Filistin, dan setelah itu dia pergi bersembunyi ke gua di Bukit Batu Etam. Nah, di sana dia bersembunyi, tapi setelah bangsa Filistin dipukul, dipatahkan tulang-tulangnya, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap mencari, mengejar si Simson ini kemanapun dia bersembunyi, dan ditemukanlah di dalam gua itu. Dan suku Yehuda menemukan Simson dan mengikat Simson dengan kedua tali yang masih baru. Yang tali baru ini dipercaya biar Simson tidak melawan dan tidak terlepas dari ikatannya. Dan karena Simson ini adalah orang yang sangat kuat dan besar di situ. Dan biar dia tidak terlepas, jadi dia diikat dan diserahkan kepada bangsa Filistin untuk dihukum. Tapi dalam perjalanannya itu Tuhan Allah selalu menyertai dia, karena sejak dari kecil pun, dari dalam kandungan pun, Simson selalu disertai Tuhan Allah. Dan disinilah dalam keadaan seperti ini, Simson juga selalu disertai Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah membantu Simson untuk terlepas dari tali pengikatnya. Dan benar, tali pengikatnya terlepas begitu saja dari tangan Simson. Dan setelah terlepas, Simson melihat ada tulang rahang keledai yang masih baru, dan dengan tulang rahang itu dia memakai sebagai senjata untuk membunuh, untuk memukul mati 1.000 orang dengan tulang itu, 1.000 pasukan orang Filistin dengan tulang rahang keledai yang masih baru itu. Dan setelah memukul mati 1.000 orang itu, 1.000 bangsa Filistin itu, Israel akhirnya menang atas suku Filistin di tangan Simson. Oleh karena penyertaan Tuhan. Tidak semuanya itu tidak jauh dari penyertaan Tuhan, karena Simson sendiri selalu adalah orang yang dipersiapkan Allah untuk sebagai seorang pemimpin untuk bangsa Israel. Dan benar, setelah kejadian itu, Simson dinobatkan menjadi hakim di Israel pada zaman orang Filistin, ya, untuk melindungi bangsa Israel dari tangan-tangan orang Filistin. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan Allah selalu menyertai bangsa Israel. Dia mengirimkan banyak orang, atau salah satunya adalah Simson, untuk melindungi bangsa Israel ini dari tangan yang ingin merebut bangsa Israel, yaitu dari bangsa Filistin. Dan benar saja Tuhan Allah memberikan
mengirimkan Simson ke di tengah-tengah bangsa Israel ini sebagai seorang pemimpin untuk melindunginya. Dengan kekuatan yang dimiliki Simson, dengan keberanian yang dimiliki Simson, serta ketaatan di mana Simson sebelumnya dengan syarat dia sepanjang hidupnya tidak boleh mabuk-mabukan dan tidak boleh mencukur rambutnya, dan dia melakukan itu, pastinya dia selalu disertai oleh Tuhan Allah dalam setiap apa yang dilakukannya, dan bahkan dalam peperangan melawan suku Filistin ini. Ya, penyertaan Tuhan sangat luar biasa kepada Simson, bahkan dari dikandung ibunya dia selalu disertai, dan sampai dewasa pun Tuhan Allah selalu menyertai Simson dalam peperangan, dalam menghadapi segala situasi yang mengancam sekalipun, Tuhan Allah selalu menyertai Simson. Ya, seperti itulah Tuhan Allah juga menyertai kita, kehidupan kita, anak-anaknya, yang dimana kita sudah diberikan kekuatan, kemampuan, banyak talenta. Kita juga harus menggunakannya dengan baik, dengan benar, seperti Simson yang walaupun dia kuat, dia tetap menggunakan kekuatannya itu dengan benar, dengan tetap berada dalam prinsip-prinsip Tuhan Allah. Dan dengan benar itu juga, dan ketaatan yang dilakukan dalam kehidupan Simson, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan sehingga dapat melawan bangsa Filistin. Dan itu juga kita juga memiliki kekuatan itu. Jadi kita dapat menggunakannya dengan baik, dengan benar, tetap dalam penyertaan Tuhan dan selalu mengandalkan Dia. Pastinya kita selalu diberkati dan disertai. Dan Monovi punya video buat kalian. Kalian bisa melihatnya, kalian bisa mencermatinya. Yuk, tidak berlama-lama lagi, kita tonton video kita yuk.
tadi adik-adik kalian sudah melihat videonya? Bagaimana perubahan kalian dari kecil, dari imut-imut, sekarang udah jadi remaja, sudah cantik, sudah ganteng semuanya. Ya, kalian lihat sendiri bagaimana perubahan kalian. Dan di situ juga kalian juga bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai kalian. Dari sebelum kalian dikandung, Tuhan sudah memilih dan selalu menyertai kalian sampai saat ini. Kalian adalah anak-anak pilihan Tuhan yang dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu dan tujuan yang baik. Seperti Simson yang dipilih Tuhan dari sebelum dikandung ibunya, dipilih sebagai pemimpin bagi umat Israel. Diberikan kekuatan, kemampuan, keberanian, memakai semua kemampuan dan kekuatannya dengan benar, serta hidup taat. Tuhan selalu menyertai. Dan terbukti hidup Simson disertai oleh Tuhan Allah selalu setiap saat. Jadi sebagai anak-anak remaja yang selalu disertai Tuhan, sudah tidak ada lagi kata-kata yang tidak bisa, tidak mampu, tidak bisa apa-apa, atau malu, minder, rendah diri. Sudah gak ada lagi kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena kalian adalah anak-anak pilihan Allah dan pasti selalu disertai dan dimampukan untuk melakukan banyak hal. Dan sudah terbukti beberapa dari kalian bisa dan mampu untuk ikut dalam pelayanan sekolah minggu dan remaja. Seperti kemarin beberapa dari kalian sudah menjadi pemandu pujian. Sudah ada beberapa kalian juga jadi pemusik, pemain band. Terus ada juga yang jadi editor dan pemain drama. Lihat betapa Tuhan selalu menyertai kalian, dan kalau kalian bilang bisa, kalian mampu untuk melakukan semua itu. Dan selalu andalkan Tuhan, jangan tawar hati, serta hidup taat. Pastilah kalian akan dimampukan dan diberi keberanian untuk melakukan banyak hal yang positif. Oke? Dan sekarang kita buka ayat nas kita yang terdapat di Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, amin. Ya, seperti video tadi, Monovi ngajak kalian untuk membuat kolase foto atau sebuah tulisan di mana tulisan perjalanan atau foto-foto perjalanan hidup kalian dari bayi mungkin atau dari dalam kandungan ibu mama. Kalian bisa lihat, kalian bisa kumpulkan, kalian bisa buat kolase foto-foto atau video seperti tadi. Mungkin ada yang mau mencoba membuatnya, bisa. Tapi lebih bagus foto sih, jadinya bisa dilihat atau kalian bisa pajang, jadi kalian bisa lihat tiap hari bagaimana Tuhan selalu menyertai kalian dalam setiap fase hidup kalian. Tuhan selalu membimbing dan menyertai serta memberkatinya. Jadi kalian selalu ingat betapa baik dan luar biasanya Tuhan Yesus kita yang selalu melindungi kita. Oke? Nanti setelah membuat kolase foto atau video atau bentuk tulisan, kalian bisa publikasikan kalau kalian nggak malu ya, atau kalian share sama Monovi aja boleh. Kalian bisa lihat nomor teleponnya Monovi atau nomor WA-nya Monovi di grup. Oke? Iya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau memberikan kami firman yang begitu indah yang dapat kami dengar pada hari ini. Tuntun, pimpin hidup kami Bapak, izinkan kami selalu melakukan hal yang positif, dan itu tentunya dalam penyertaan-Mu saja Bapak. Sertai kami selalu Bapak, biarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Hanya kepada-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan membawa persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan baik dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuntun kami domba-Mu.
dapat kita ngomong saja. Terima kasih Tuhan Yesus telah mempelancarkan ibadah ini dari awal sampai akhir ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian penutup yang terdapat di NKB 128, Ku berserah kepada Allah. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah remaja minggu depan. Dan God bless you.